sebetulnya senjata kita untuk bisa membuat seorang wanita itu menjadi hamil, atau senjata yang kita gunakan untuk program hamil itu cuma ada 3. Dan ini di seluruh dunia. Di seluruh dunia memang hanya ada 3 macam program hamil. Yaitu program hamil secara natural, program hamil secara inseminasi, dan program hamil secara bayi tabung. Cuman 3 itu aja, begitu. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai program, sebetulnya program itu sama seperti orang makan obat ya. Jadi ada indikasinya. Jadi tidak semua pasutri itu harus ke bayi tabung, tetapi sedihnya lagi adalah tidak semua pasutri masih memiliki kriteria untuk menjalankan program hamil secara natural begitu. Jadi kembali lagi pada indikasinya. Jadi tidak semua pasutri yang menjalankan program harus langsung bayi tabung, tetapi bila memang harus melangkah untuk masuk ke program hamil yang lebih efektif, program hamil yang lebih intens, maka jangan membuang-buang waktu lagi. Karena satu-satunya masalah yang tidak bisa diobatin dan tidak bisa dirubah di Indonesia adalah mengenai waktu atau umur dari ibunya begitu. Jadi kalau kita lihat pasutri yang baru menikah, dalam waktu kita bilang baru menikah 1 tahun ya, dengan asumsi menikah di bawah umur 35 tahun, lama menikahnya 1 tahun, hubungan suami istri teratur, nggak LDRan gitu loh, nggak ada yang gangguin di rumah. Nah seharusnya 80% akan bisa hamil dalam 1 tahun pertama. Jadi 80% pasutri usia di bawah 35 tahun, hubungan suami istri teratur, menikah dan sudah menunggu 1 tahun belum hamil juga, itu dibilangnya susah hamil. Karena apa? Karena 80%-nya akan hamil dalam 1 tahun pertama itu. Nah, kalau udah lewat dari 1 tahun pertama, sedihnya pregnancy rate-nya akan turun, peluang hamil akan turun menjadi sekitar 3-4% per masa subur. Sehingga peluang hamil untuk bisa mencoba natural bila sudah lebih dari 1 tahun menikah menjadi lebih kecil. Apakah itu efektif? Ya tentunya tidak efektif lagi. Apalagi bila ternyata penyebab susah hamilnya tidak dikoreksi atau tidak diperbaiki atau tidak diperiksa malahan. Contohnya, mencoba untuk program hamil natural kelamaan, tetapi padahal lakinya belum pernah diperiksa, spermanya belum pernah dicek. Jadi ya otomatis program hamil yang sudah dilaksanakan selama ini menjadi sia-sia begitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai pregnancy rate atau peluang hamil, ya tiap-tiap senjata yang kita punya, itu mencoba hamil secara natural, insem ataupun bayi tabung, itu punya pregnancy rate-nya masing-masing. Inseminasi akan memberikan peluang hamil sebesar 10-15%, sedangkan bayi tabung bila usianya di bawah 30 tahun masih bisa memberikan pregnancy rate antara 60-70% begitu. Nah, tapi otomatis semakin advance usianya, semakin banyak faktor penyulitnya, misalnya obesitas, misalnya endometriosis, itu akan membuat peluang hamilnya menjadi lebih kecil begitu.